Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Edukasi X1 Channel, wadah berbagi ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbagi tentang materi matematika masih ya, yaitu tentang aljabar. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa aljabar ini susah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari pelan-pelan dan kita cari cara paling mudah, itu sebenarnya bisa aja ya teman-teman ya. Nanti kita akan berbagi dari setiap soal itu ada beberapa cara, jadi teman-teman bisa pilih cara mana yang paling mudah atau yang lebih mudah menurut teman-teman. Oke ya teman-teman. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar dan operasi hitung aljabarnya. Jadi nanti kita belajar pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan dalam bentuk aljabar tentunya ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari menyederhanakan bentuk aljabar ini. Menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar, jadi nanti untuk mengoperasikan perhitungannya juga lebih mudah, kita harus cari tahu dulu atau kita perlu tahu dulu di dalam aljabar itu ada yang disebut dengan suku tunggal atau disebutnya dengan monom. Apa itu suku tunggal? Suku tunggal itu adalah bentuk aljabar hasil kali antar bilangan atau hasil kali antar variabel. Contohnya misalnya 4x. Nah, ini suku tunggal ya. 4x ini kan adalah hasil kali dari 4 dan x. Kemudian misalnya xy. Ini kan hasil kali dari x dikali y. Atau misalnya y. Y ini juga disebut dengan suku tunggal ya. Y ini kan hasil kali 1 dikali y. 1y. Atau biasanya ditulis dengan y saja. Atau misalnya bilangan. Misalnya seperti min 6 gitu ya. Min 6 ini kan hasil kali dari dua bilangan atau antar bilangan. Misalnya 2 kali min 3 atau min 2 kali 3 gitu ya. Atau bisa juga nanti mungkin min 1 kali 6. Nah, ini juga disebut suku tunggal atau monom. Kemudian nanti yang kedua ada suku banyak atau disebutnya polinom. Kalau suku tunggal itu mono, kalau suku banyak poli. Poli itu banyak ya. Nah, kalau suku banyak ini adalah bentuk aljabar hasil dari penjumlahan. Hasil dari penjumlahan suku tunggal. Jadi atau bisa juga disebut dengan hasil dari penggabungan suku tunggal. Tapi operasinya penjumlahan ya. Hasil penjumlahan dari suku tunggal atau penggabungan dari suku tunggal. Contohnya misalnya misalnya 10x ditambah 20. Nah, 10x ini kan suku tunggal, 20 ini kan juga suku tunggal. Nah, kalau digabungkan atau dijumlahkan itu disebut dengan suku banyak atau polinom ya. Atau misalnya ada lagi 2x ditambah 2y. Nah, 2x ini juga suku tunggal, 2y ini juga suku tunggal. Nah, atau yang seperti ini misalnya, nanti ada teman-teman jumpai. Misalnya x pangkat 2 ditambah min 4x
ditambah 3 misalnya seperti itu ya. Nah ini juga suku banyak atau polinom, karena ini terdiri dari 3 suku ya, x pangkat 2 min 4x kemudian dengan 3. Nah untuk ini teman-teman, kalau misalnya 3 seperti ini saja, tidak ada variabelnya, tidak ada x-nya atau y-nya, itu disebut dengan, nanti ada bahasanya disebut dengan konstanta. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi ini bentuk aljabar itu ada 2, ada suku tunggal, ada suku banyak. Kemudian kita masuk ke cara menyederhanakannya. Penyederhanaannya ya. Jadi caranya bagaimana untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini? Caranya adalah kumpulkan suku sejenisnya. Kumpulkan suku sejenis. Maksud suku sejenis itu misalnya x dengan x, y dengan y, konstanta dengan konstanta gitu ya teman-teman ya. Itu maksudnya suku sejenis. Kita langsung masuk ke contoh aja. Misalnya ada soal 3A ditambah 4B dikurang 2A dikurang 2B misalnya. Nah, kita kumpulkan suku sejenis. Suku sejenis itu yang sama variabelnya atau dia sama-sama konstanta. Di sini kita bisa lihat ini 3A sejenis dengan min 2A. Ya teman-teman jangan lupa ya, kalau untuk operasi matematika ini tanda di depan ini mempengaruhi. Jadi kalau seperti ini jangan teman-teman baca 2A atau 2B ya, tapi ini ada minnya. Jangan lupa dengan min ini mempengaruhi nilai operasi hitung kita. Oke ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, kita satukan yang sejenis 3A ini 2A dikurang 2A ya, min 2A ditambah 4B karena sudah tidak ada lagi yang sejenis dengan A, kemudian dikurang 2B. Baru kita bisa jumlahkan dan kurangkan. 3A dikurang 2A itu 1A. Biasanya kalau dalam aljabar, kalau 1A, 1Y, min 1A atau 1x itu angka satunya tidak perlu dituliskan, jadi langsung saja A. Kemudian ini 4B dikurang 2B itu plus 2B. Jadi inilah bentuk sederhananya. Dari 3A ditambah 4B dikurang 2A dikurang 2B. Itu ya teman-teman. Kita contoh satu lagi. Misalnya 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 4. Ya, ini catatan juga untuk teman-teman. Walaupun ini 4x pangkat 2 dengan 5x misalnya, ini tidak sejenis ya teman-teman, karena di sini x pangkat 2 itu berbeda dengan x. Berbeda ya kalau di penjumlahan. Ini kalau di penjumlahan seperti ini, kalau x pangkat 2 dengan x itu tidak bisa dijumlahkan. Tapi nanti kalau di perkalian itu bisa. Tapi karena ini menyederhanakan operasinya adalah penjumlahan, jadi tidak bisa langsung kita jumlahkan ya, artinya dia tidak sejenis. Jadi kembali lagi, kita cari yang sejenis 4x pangkat 2 dengan plus x pangkat 2 kemudian min 5x ditambah 2x ditambah 4. Ini tinggal kita kurangkan 4x pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Ini tadi ingat ya teman-teman ya, kalau nilainya x atau y atau a itu berarti nilainya 1. Jadi ini 4x tambah x pangkat 2, 4x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 berarti
5x pangkat 2. Ini min 5x tambah 2x. Teman-teman ingat kan? Kalau ada salah satunya min, berarti itu tinggal dikurangkan aja angkanya, berarti 3x. 3x. Kemudian teman-teman lihat angka terbesarnya itu tandanya apa? Di sini kan yang besar 5x, tandanya min, berarti di sini min, gitu ya. Atau kalau teman-teman bingungnya seperti itu, bisa juga pakai analogi hutang. Jadi misalnya kalau min itu teman-teman punya hutang, jadi ini kita punya hutang 5, kalau plus itu artinya kita punya uang. Jadi ini cara analoginya ya. Teman-teman punya hutang 5, tapi teman-teman cuma punya uang 2. Jadi artinya teman-teman masih punya hutang lagi 3 karena baru bisa bayar 2, gitu ya. Kemudian ditambah dengan 4. Nah, inilah bentuk sederhananya ya. Terus ada lagi teman-teman, tadi saya lupa. Misalnya nanti x pangkat 2, kalau susunannya ya, x pangkat 2 atau x pangkat 3, itu nanti susunannya x pangkat 3 dulu, x pangkat 2, baru x, baru konstanta. Nah, kalau di dalam bentuk aljabar itu ada x dan y, itu harus mengikuti alfabet. Jadi x duluan baru y. Jadi nanti kalau misalnya ada x pangkat 2, ada x, ada y pangkat 2, ada y, baru ada konstanta misalnya ya. Nanti susunannya ya x pangkat 2 dulu, baru x, baru y pangkat 2, baru y. Atau kalau misalnya ini nanti di sini x pangkat 3 misalnya, berarti nanti di sini x pangkat 3 dulu, baru x pangkat 2, y pangkat 2, y, baru konstanta. Kalau konstanta ini biasanya di ujung. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Kalau kira-kira ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, tinggalkan pesan di kolom komentar aja ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke operasi hitung aljabarnya. Operasi hitung aljabar. Yang pertama, penjumlahan bentuk suku banyak. Bentuk suku banyak atau polinom ya. Jadi kalau ada suku banyak ini berarti terdiri dari beberapa suku tunggal. Itu ya teman-teman ya. Misalnya kita ambil contoh. Ada soal seperti ini. Tentukan hasil penjumlahan dari 2x dikurang 3y dan min 4x ditambah 6y. Misalnya seperti ini. Nah, tinggal teman-teman jumlahkan ya. Ini 2x dikurang 3y, 2x dikurang 3y. Ini kan penjumlahan, berarti tambah. Nanti kalau ada soal pengurangan, itu berarti kurang. Nanti kita pelajari setelah ini ya. Dikurang, tanda ini jangan lupa ya teman-teman, min 4x ditambah 6y. Caranya kita jabarkan 2x dikurang 3y, supaya kenapa dijabarkan? Supaya kita bisa nanti menyederhanakan, mencari suku-suku sejenisnya ya. Ini kalau ada dalam kurung seperti ini dan ada tanda di sini, itu caranya dikalikan ke dalam, karena ini nanti mempengaruhi tanda ini ya. Kalau kita salah dalam menganukan tandanya, nanti salah juga nilai akhirnya ya. Ini plus dikali dengan min, berarti di sini min 4x. Kemudian ini plus dikali dengan plus, berarti di sini plus 6y. Jangan salah ya teman-teman. Kemudian kita satukan suku-suku sejenisnya. 6x dengan 4x dikurang, kemudian min 3y ditambah 6y. Sama dengan 2x dikurang 4x min 2x. Ini jangan lupa ini min 3y ditambah 6y. Ingat ya caranya ya. Tinggal kita kurangkan saja karena salah satunya adalah minus. 6 kurang 3,
3Y, kemudian angka terbesarnya tandanya apa? Plus, berarti min 2X ditambah 3Y. Ini ya hasilnya teman-teman ya. Kemudian contoh satu lagi ya, penjumlahan dari 2X pangkat 2 ditambah 6X dengan misalnya X pangkat 2 ditambah dikurang 9X misalnya. Tinggal kita masukkan, berarti 2X pangkat 2 ditambah 6X ditambah X pangkat 2 dikurang 9X. Baru kita kalikan, 2X pangkat 2 ditambah 6X. Ini kita kalikan dulu ke dalam ya. Berarti plus X pangkat 2, ini plus kali min, jadi min 9X. Baru kita satukan, 2X pangkat 2, ini ada X pangkat 2 lagi, ditambah X pangkat 2. Kemudian habis X pangkat 2 ya, baru kita berlanjut ke 6X dikurang 9X. Baru kita sederhanakan, 2X pangkat 2 tambah X pangkat 2 jadi 3X pangkat 2. Nah ini ada tanda min, berarti teman-teman tinggal kurangkan 9 kurang 6, 3X ya. Angka terbesarnya tandanya apa? Min gitu ya. Jadi hasilnya 3X pangkat 2 dikurang 3. Seperti ini. Ini untuk penjumlahan ya teman-teman. Kita lanjut yang kedua, pengurangan. Sebenarnya caranya sama aja. Kalau teman-teman sudah bisa mengumpulkan suku sejenis dan menghitung operasi antara plus dan minusnya, ini jadi lebih mudah ya teman-teman. Misalnya kita ambil contoh pengurangan ya, 9X dikurang 4Y dikurangi dengan 6X tambah 5Y, misalnya seperti itu. Ini ada dua cara. Cara yang pertama, nanti teman-teman tinggal pilih mana yang lebih mudah ya. Cara pertama seperti ini, sama seperti kita penjumlahan tadi. 9X dikurang 4Y, kemudian dikurang dengan 6X tambah 5Y. Kalikan ke dalam dulu, baru kita cari suku sejenisnya. 9X dikurang 4Y plus min kali plus jadi min 6X, min kali plus jadi min 5Y. Baru kita cari suku sejenisnya. 9X dikurang 6X dikurang 4Y dikurang 5Y. 9X dikurang 6X, ini ya, 9X dikurang 6X, 3X, min 4Y dikurang min 5Y. Kalau sama-sama min gini artinya seperti ditambah ya, 4 tambah 5 9Y, tapi karena min dengan min jadi min. Nih, 3X dikurang 9Y. Itu cara pertama. Cara kedua, cara kedua ini sebenarnya sama saja, cuman saya jelaskan ya, nanti teman-teman pilih sendiri ya. 9X dikurang 4Y dikurang 6X ditambah 5Y. Jadi caranya 9X dikurang 4Y, teman-teman ini jadikan tambah dengan syarat kebalikan dari ini dalam kurung yang kedua, atau apa nih namanya, kalimat aljabar yang kedua. Misalnya gini, ini kan plus, berarti kebalikannya jadi min 6X. Ini kan plus, berarti kebalikannya min 5Y gitu.
Nanti sih akhirnya sama saja ya menghitungnya. Ini juga nanti akhirnya dikalikan ke dalam, 9x dikurang 4y dikali ke dalam lagi, jadi min 6y juga, 6x ya, 6x ini juga dikali ke dalam jadi min 5y. Jadi 9x dikurang 6x dikurang 4y dikurang 5y. Sebenarnya sama aja pada akhirnya, cuma nanti siapa tahu teman-teman lebih mudah cara yang diubah ke tambah dulu gitu ya. 9x dikurang 6x 3x min 4y dikurang 5y min 9y. Sama aja hasilnya. Kalau saya lebih cenderung cara pertama. Kalau teman-teman cara yang mana? Oke, kita lanjut. Operasi yang ketiga ini perkalian. Langsung kita ambil contoh. Misalnya 5 4x 5 dikali 4x ditambah 3y. Oh iya, untuk perkalian ini ada sifat yang digunakan, namanya sifat distributif. Seperti apa sifatnya? Yaitu A dikali B tambah C sama dengan ini A kali B, karena ini positif jadi tambah A kali C. Mungkin teman-teman udah tahu ya karena tadi udah ada contohnya. Kemudian sama B tambah C dikali A, ini juga sama, ini kali ke dalam. A kali B ditambah kali ke dalam juga A kali C. Gitu ya. Ini sama, jadi 5 kali 4x 20x kali ke dalam dulu, jangan lupa diperhatikan plus minusnya ya. Kemudian 5 dikali 3y positif 15y, seperti itu. Mungkin ini ya. Terus kita ambil contoh satu lagi, misalnya 2 dikali 4x dikurang y, kita kalikan ke dalam, 2 kali 4x 8x, 2 kali min y min 2y. Ini hasilnya. Mungkin kalau kalian lebih mudah ya, karena di penjumlahan ini juga kita pakai gitu ya. Kemudian yang keempat, pembagian. Ini kita langsung ambil contoh aja. Misalnya 4x ditambah 8y, kalau tadi kan perkalian, ini pembagian, bagi 2 sama dengan berapa. Nah, ini caranya, 2 itu kan sama aja dengan 2/1 ya kan teman-teman. Nah, kalau pembagian itu kan kebalikannya perkalian. Jadi kalau dibagi 2/1, berarti kalau dikalikan jadi kebalikan dari 2/1. Jadi 1/2. Kalau pembagian itu nanti dikali ya, jadi nanti kebalikan dari pembaginya gitu. Jadi ini 2/1 itu nanti sama aja dengan dikali 1/2. Jadi gini ya, 4x tambah 8y dikali 1/2, karena kebalikan dari ini tadi ya. Ini sama saja kita kali ke dalam juga, seperti ini jadinya. 4x dikali 1/2 ditambah 8y dikali 1/2. Bisa kita sederhanakan langsung kalau sama-sama bisa dibagi. 4 dengan 2 ini habis, 4x dibagi 2, 2x, jadi tinggal 2x dikali 1 ditambah, ini juga bisa disederhanakan, 8 bagi 2 jadi 4y, 4y dikali, ini bukan dikali ya, 4y dikali 1, jadi hasilnya 2x kali 1 2x ditambah 4y kali 1 4y. Jadi ini hasilnya.
Kita ambil contoh satu lagi. Misalnya min 12A ditambah 6B dibagi min 2. Hasilnya berapa? Ini min 2 itu artinya min 2 per 1. Kalau dibalikkan supaya karena dia mau kita kalikan, jadi kebalikan dari min 2 per 1 itu jadi 1 per min 2 gitu ya. Jadi min 12A ditambah 6B dikali 1 per min 2. Sama caranya, min 12A dikali 1 per min 2 ditambah, karena ini tambah ya, nanti kalau ininya kurang, teman-teman juga kurangkan ya, 6B dikali 1 per min 2. Kita kalikan. Sebelum kalikan, kalau mau ada yang bisa disederhanakan, boleh disederhanakan ya, supaya perhitungannya lebih mudah. Ini bisa disederhanakan ya, 2 dengan min 12, min bagi min, jadi nanti hasilnya plus. Jadi min 2 dibagi min 12 dibagi min 2, min 6. Jadi min 6A dikali 1 ditambah, ini juga bisa disederhanakan, kalau ini kan plus, berarti nanti hasilnya plus dibagi min, hasilnya min ya, min 3B. Jadi min 3B dikali 1. Tinggal kita kalikan, min 6A kali 1, min 6A, min 3B kali 1, min 3B. Jadi min 6A dikurang 3B. Gitu ya teman-teman ya. Ini hasilnya, min 6A dikurang 3B. Ada pertanyaan? Ini pembagian. Kemudian yang terakhir itu gabungan dari beberapa operasi hitung aljabar. Jadi berbagai macam operasi hitung atau berbagai macam hitungan atau gabungan ya. Jadi ada beberapa operasi hitung di dalamnya. Contohnya misalnya seperti ini. 2A dikali A tambah 2B ditambah 3 kali 2A dikurang B. Caranya ini kan ada perkalian, ada penjumlahan, kemudian nanti ada pengurangan. Kita kalikan dulu ya. Kali ke dalam dulu. 2A ditambah 2 kali 2B 4B, ini 3 kali 2A 6A, jangan lupa tandanya ya, 3 kali min B, min 3B. Kemudian kita satukan suku sejenisnya. Jadi ini kan kalau ini operasi perkalian ya teman-teman ya. Kemudian nanti ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi gabungan, seperti itu maksudnya ya. 2A, ada A lagi, ditambah 6A. Habis A-nya kita lanjut ke B, 4B dikurang 3B. Sama dengan 2A ditambah 6A, 8A. 4B dikurang 3B, 1B. Atau min, plus ya. 4B dikurang 3B plus 1B. Plus B. Kalau 1 tidak perlu ditulis ya teman-teman ya. Ini contoh. Kemudian kita ambil contoh lagi. Yang pembagian misalnya ya. 2X ditambah Y per 2 dikurang, atau dibagi 2 ya ini ya. Dikurang 3X dikurang 2Y sama dengan per 6. Ini ada 2 cara juga. Mungkin kita di halaman selanjutnya aja ya. Contohnya kita tulis lagi. 2X ditambah Y per 2 dikurang 3X dikurang 2Y per 6. Cara yang pertama. Cara yang pertama itu kita samakan penyebutnya. 2 dengan 6. Kalau 2 dengan 6 berarti penyebutnya adalah 6 ya, yang sama-sama bisa dibagi.
ini kurang. Sama seperti kita operasi hitung pecahan. Jadi 6 dibagi 2, 3. Gini kan? 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 2x. 6x. Ini plus 6 dibagi 6 gini ya. 6 dibagi 2, 3 dikali y. 3y. Yang ini juga seperti itu. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 3x, 3x. 6 dibagi 6, 1 dikali min 2y. Min 2y. Gitu ya. Baru kita cari yang sejenisnya. Jadi ini seperti ini ya. 6x ditambah 3y. Ini ke sini jadi min 3x. Ini ke sini jadi positif karena min dengan min. Jadi tambah 2y. Baru kita satukan. 6x dikurang 3x ditambah 3y tambah 2y per 6. 6x kurang 3x, 3x ditambah 3y tambah 2y, 5y sama dengan 6. Ini ya hasilnya ya. Ini cara pertama. Yang cara kedua, cara pertama itu tadi samakan penyebutnya. Itu ya teman-teman. Kemudian cara yang kedua, kita tulis. Oh, tidak usah kita tulis ya. Ini kan 2 nih. 2 kalau per di bawah itu berarti kan 1/2 dikali dengan 2x ditambah y. Kan sama aja seperti ini. Dikurang dengan ini 6 berarti 1/6 dikali 3x dikurang 2y. Lebih seperti ini hitungnya ya. Baru dikalikan. Dikali ke dalam. 1/2 kali 2. Kira-kira teman-teman tahu nggak hasilnya berapa? 1/2 dikali 2. Berarti 1/2 dikali 2. 1 kali 2, 2/2 sama dengan 1. Itu ya. 1/2 dikali 2x berarti 1x jadi x. 1/2 dikali y jadi 1/2y positif ya. Min 1/6 dikali 3x. 1/6 dikali 3 sama dengan 3/6. Ini kalau disederhanakan jadi 1/2 gitu ya. Ini min, kenapa min? Karena ini min dikali plus, min ya. 1/2x ini berapa nih hasilnya? Min kali min jadi positif ya. 1/6 dikali 2 sama dengan 2/6. Artinya 1/3 ya. 1/3 y. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita satukan yang sejenis x dengan x, y dengan y. Gitu ya. Sama dengan, tapi ini karena berbeda jadi kita tetap satukan penyebutnya juga ya. Jadi tetap kita satukan penyebutnya 6. Berarti ini x 6, ini kan kalau x ini x per 1 ya. 6 bagi 1 dikali x berarti 6x bukan x ya. Baru ditambah 6, ini 6 bagi 2 3, 3 kali 1 jadi 3y dikurang 6 dibagi 2 3, 3 kali 1 3x. 6 dibagi 3 2, 2 kali 1 2y. Baru kita satukan yang sejenis. Berarti 6x dikurang 3x ditambah 3y ditambah 2y per 6. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya caranya sih kurang lebih aja ya, cuman teman-teman pasti
di antara dua cara ini ada cara salah satu yang lebih mudah gitu ya teman-teman ya. 6x dikurang 3x, 3x ditambah 3y tambah 2y, 5y per 6. Hasilnya sama. Jadi kalau menurut teman-teman lebih mudah yang mana? Kemudian kita lanjut. Ini lebih ke penerapan bentuk aljabar ya. Nilai dari bentuk aljabar. Jadi kita mencari nilainya. Kita masuk ke contoh soal. Soalnya seperti ini. Nanti di soalnya ya, jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan min 3, berapakah nilai dari 3X dikurang 6X dikurang 4Y. Nih, teman-teman ingat ya, X-nya 4 dan Y-nya min 3. Caranya gimana? Kita tulis dulu 3X dikurang 6X dikurang 4Y. Sama dengan berapa? Kita tinggal masukkan angka X-nya dengan 4, Y-nya dengan min 3. Jadi 3, X-nya 4 dikurang 6, X-nya 4 dikurang 4, Y-nya min 3. Kita kalikan dulu, 3 kali 4, 12, dikurang 6 kali 4. Ini karena kita tidak mengambil ini karena kita masih mengkalikan yang di dalam ya. 6 kali 4, 24. Ini baru min kali min plus 12. Baru kita keluarkan 12, ini positif, ini negatif dengan positif jadi negatif. Ini negatif dengan positif jadi negatif. 12. Salah ya. 12. Jadi ini berapa hasilnya teman-teman? 12 dikurang 24 min 12 dikurang 12 jadinya min 24. Ini ya hasilnya. Hasil dari 3x dikurang 6x ini 3x dikurang 6x dikurang 4y. Ini ada cara keduanya. Mungkin kalau cara kedua ini tadi cara pertama ya. Mungkin kalau cara kedua ini akan lebih sederhana. Caranya kita tulis dulu ya, 3x dikurang 6x dikurang 4y. Jadi kita keluarkan dulu 3x, ini dikali min 6x, ini dikali jadi positif 4y. Baru langsung kita kurangkan 3x dikurang 6x min 3x ditambah 4y. Baru kita masukkan angkanya gitu ya. Min 3, x-nya 4 ditambah 4, x-nya min 3. Min 3 dikali 4 min 12 plus kali negatif jadi plus kali min ya. Jadi min 4 kali 12 12. Min 12 kurang 12 min 24. Sama aja min 24 min 24. Jadi tergantung teman-teman lebih mudah yang mana ya. Oke teman-teman, sampai di sini video tentang aljabar kita. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diskusikan, tinggalkan pesan di komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.